ke depannya. Karena semuanya pastinya di situ kita akan memfasilitasi apa yang memang sudah menjadi satu kewajiban kita, bridging dengan BPJS online, sekaligus juga yang penting adalah kejelasan dan transparansi secara menyeluruh mengenai apa yang dengan lakukan di lapangan dan apa yang memang hak kewajiban Anda atau teman-teman laksanakan di lapangan itu semuanya sesuai dengan timbal balik yang sudah bisa dilaksanakan. Begitu. Nah, untuk itu mungkin saya berharap nanti di kesempatan sekarang kita bisa berdiskusi mengenai pelaksanaan SIM RS yang baru ini. Semua teman-teman saya berharap bisa mengeksplor SIM RS yang sudah kita terapkan ini, karena ini amat sangat membantu kinerja teman-teman dalam kedepannya. Sekaligus juga menunjukkan adanya suatu kualitas pelayanan yang mutu pelayanan yang lebih baik, karena di situ sudah akan secara otomatis terpot secara keseluruhan bagaimana panjenengan melaksanakan kegiatan harian di RSUD Waras Wiris. Mungkin itu sedikit dari gambaran SIM RS yang ada. Untuk selanjutnya kami serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edi Al-Hakim atas sambutannya. Kemudian kita lanjutkan untuk sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali, Dr. Puji Astuti. Monggo saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena limpahan berkahnya kita masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang saya hormati manajemen RSUD Waras Wiris, Dr. Edi, Dr. Dewi, dan Pak Edi. Kemudian seluruh karyawan-karyawati RSUD Waras Wiris yang saat ini mengikuti kegiatan Zoom kita hari ini. Semoga panjenengan selalu sehat, selalu semangat, dan tak lupa juga untuk tim IT yang sangat hebat yang sudah berjibaku untuk supaya SIM RS kita ini bisa berjalan dengan lancar. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Teman-teman semua, setelah pelaksanaan dari SIM RS kita yang baru yang sudah kita laksanakan kurang lebih ini adalah minggu ketiga, dan memang setelah saya evaluasi, saya mengevaluasinya mungkin untuk yang sifatnya adalah di lapangan teknis, mungkin nanti tim IT yang lebih tahu, tetapi saya melihatnya adalah dari segi pendapatan. Dari segi pendapatan itu ternyata karena memang tarif juga sudah naik, kemudian yang semula banyak loss ya sudah bisa tercatat dengan baik, kegiatan yang jenengan laksanakan atau tindakan jenengan laksanakan juga bisa terakomodir di SIM RS yang baru itu, sehingga itu juga berpengaruh besar terhadap pendapatan kita. Nah, saya berharap bahwa nanti kalau misalnya dalam pelaksanaan selama 3 minggu ini memang ada kesulitan, ada masalah, itu mari kita omongkan di sini. Artinya karena suatu sistem itu memang tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada permasalahan, ada sesuatu hal yang memang harus ditindaklanjuti oleh tim IT atau memang ada kesulitan di lapangan harus dana, mungkin bisa kita share di sini. Jadi evaluasi hari ini itu adalah kita mencari atau kita mencari solusi dari permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan SIM RS yang baru ini. Tidak ada sesuatu hal yang langsung sempurna, tetapi kami berharap bahwa semangat penjenengan untuk betul-betul bisa memahami SIM RS kita yang baru ini itu akan sangat berpengaruh kepada makin bagusnya pelayanan kita, karena
seperti yang jenengan semua ketahui bahwa kita sekarang adalah lagi berproses untuk menjadi rumah sakit tipe C. Jadi nanti kalau pelayanan kita menjadi semakin mudah, semakin bagus, kemudian pasien juga merasa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, itu dengan sendirinya akan membuat rumah sakit kita menjadi semakin diminati oleh pelanggan. Karena kita memang harus selalu berubah. Karena pada prinsipnya yang abadi adalah perubahan. Tidak ada sesuatu hal yang statis, semuanya itu adalah selalu dinamis. Oleh karena itu, saya berharap bahwa panjenengan semua masih semangat untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi program kita ini dengan sebaik-baiknya. Ada masalah, ayo kita cari solusinya. Ada kesulitan, ayo kita cari bagaimana supaya kesulitan itu menjadi mudah. Nanti tim IT dengan sendirinya juga masih tetap mendampingi panjenengan. Kemudian nanti juga akan disampaikan kita itu ingin berkembang seperti apa. Jadi istilahnya nanti teman-teman biar bisa tahu, apa tahu dipaksa dari SIM RS ini. Nah ini mungkin nanti dari tim IT atau dari ID mungkin bisa menjelaskan arah atau goal yang mau kita raih supaya teman-teman itu menjadi makin bersemangat untuk istilahnya memahami SIM RS ini di bidangnya masing-masing. Mungkin itu pembuka dari kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya atur ke moderator lagi. Akan mengikuti saya. Kalau ada diskusi, nanti kita diskusikan bersama. Kita cari solusi yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Puji Astuti atas sambutannya. Kita menginjak acara selanjutnya yaitu isi. Isi yang pertama itu adalah evaluasi dan review SIM RS disampaikan oleh tim IT yaitu saya sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan migrasi SIM RS pada RSUD Waras Wires ini, di mana migrasi tersebut dimulai pada tanggal 15 Maret 2021 pada hari Senin sekitar 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin pas awal-awal memang masih banyak kendala, masih banyak teman-teman yang memang belum paham ya, karena itu kan sesuatu hal yang baru dari yang sudah biasanya menjadi sesuatu yang itu memang hal yang baru bagi panjenengan semua. Tapi di sini kita berubah untuk menjadi yang lebih maju dan lebih baik. Dan SIM RS pada saat ini yang kita pakai saat ini mungkin dirasanya mungkin lebih sulit ya. Tapi sebenarnya itu kalau sudah terbiasa itu nanti akan sangat mudah sekali. Dan sampai saat ini pun juga sudah sedikit ya, maksudnya tidak ada komplain ini harus bagaimana, ini cara ngentrinya gimana, gitu sebetulnya saat ini sudah minim sekali. Karena mungkin Bapak Ibu semua juga sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi di minggu ketiga ini Bu Direktur saya sampaikan bahwa dari teman-teman ini juga cuman tinggal sedikit aja yang misalkan masih ada komplain, kok ini nggak bisa, ini cara ngentrinya gimana, itu sudah sangat minim. Jadi teman-teman semua juga sudah baik dalam pemanfaatannya SIM RS yang kita gunakan saat ini. Kalau awal-awal dulu ya masih kita maklumi, mungkin kadang Mas Dayat atau Beni gitu, malam-malam datang ke sini, ada komplain, datang sini, ini kok nggak bisa, ini kok pasien belum dipulangkan, kok datanya sudah nggak ada, atau kehapus, atau dipulangkan, gitu seperti itu. Kalau saat ini, Alhamdulillah, baru jalan 3 minggu saja, sudah berjalan dengan baik. Nah, nanti untuk tahap kedepannya mungkin nanti juga akan kita tambah lagi, kalau ini sudah layak dalam entry tarif, nanti kedepannya kita tambah entry apalagi, sampai pada akhirnya nanti kita mungkin bisa masuk ke rekam medis. Ya, nanti untuk ke depan nanti bisa disampaikan oleh Mas Beni. Kemudian saya mewakili tim IT juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kita Mbak Murni, dalam maaf Mbak. Nggih. Mbak yo gambare diketokke videomu. Masa RSUD Waras Wires. Ini komputernya nggak ada kameranya Pak Dokter.
Ya, ini RSUD Waraswira saja itu sudah. Kalau mau lihat saya itu dibayangkan aja. Nggak gitu. Tadi sampai mana ya? Iya, kami mewakili tim IT, saya mewakili tim IT, ada Beni dan Dayat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam mendampingi Bapak Ibu semua, waktu dari awal penggunaan SIM RS itu mungkin ya kita banyak cerewetnya ya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Ya, nanti mungkin ya masih banyak kekurangan-kekurangan seperti yang disampaikan Bu Direktur tadi, ya kita nanti akan perbaiki sambil jalan. Ya. Kemudian ini kita langsung review aja ya, langsung review dari pasien awal pendaftaran sampai dengan pasien itu nanti pulang. Nanti kalau untuk sesi tanya jawab nanti setelah ada sesinya sendiri. Jadi ini kita review dulu, nanti kalau tanya jawab nanti di sesi tanya jawab. Begitu, ini kita review dulu. Saya buka SIM RS yang saat ini kita pakai. Sudah tampil halaman SIM RS di layar Bapak Ibu semua? Ya, sudah. Oh ya. Ini pada saat awal, ini akan tampil halaman login seperti ini. Bapak Ibu, ini sementara kan masih pakai user dan password admin ya. Nanti setelah ini kita akan kasih user dan password sesuai hak dan kewenangan Bapak Ibu semua. Kalau saat ini mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu semua masih saya share semua untuk hak aksesnya itu masih bisa. Seperti pendaftaran itu masih bisa buka tindakan-tindakan yang ada di rawat inap atau bisa buka di bagian kasir, masih bisa. Tapi nanti ini setelah ini nanti kita akan set user di mana nanti Bapak Ibu semua akan bekerja itu sesuai dengan kewenangannya. Kalau bukan kewenangannya nanti otomatis juga tidak akan bisa dibuka. Tapi ini baru kita proses di sini ya untuk set user, soalnya juga set user itu juga tidak mudah, perlu tahap uji coba juga. Tapi insya Allah mungkin dalam minggu ini nanti kita sudah kasihkan user dan password kepada Bapak Ibu semua. Ini saya sudah login sebagai admin, kemudian akan tampil halaman sebagai berikut. Kemudian dari halaman ini, untuk bagian pendaftaran itu kliknya di bagian registrasi. Di registrasi di sini, bagian pendaftaran bekerja untuk mendaftar pasien yang masuk pada RSUD Waraswiris. Dari tahap awal dulu, pendaftaran itu saya rasa sudah bagus. Mereka sudah lanyah semua, Pak, dalam mengentri pasien baru. Mungkin karena memang jauh sebelum penggunaan SIM RS ini, mereka sudah mencoba dari mungkin sekitar 2 atau 3 bulan itu sudah bekerja di sini. Maksudnya sudah mulai menggunakan. Jadi pada saat launching mereka benar-benar sudah paham. Jadi kalau untuk di pendaftaran tidak begitu ada masalah ya. Kecuali kalau yang awal-awal itu memang masih sebagian menggunakan billing lama, sebagian menggunakan billing baru. Jadi di pendaftaran itu masih jalan 2 hari atau 3 hari pertama itu masih menggunakan 2 billing. Jadi billing lama itu juga masih dipakai, sedangkan billing baru juga dipakai. Jadi yang di billing baru nggak ada, dicari di billing lama. Ya saya apresiasikan untuk pendaftaran itu juga sudah sangat bagus. Ya, kemudian untuk registrasi di sini yang perlu saya tegaskan itu adalah dokter yang dituju ya. Dokter yang dituju ini harus sesuai dengan poli yang dituju juga. Ini untuk unit poliklinik. Di unit poliklinik di sini bukan hanya untuk poliklinik saja, tapi ada farmasi. Farmasi ini digunakan apabila ada pasien yang membawa resep dari luar. Jadi di sini itu hanya membeli obat saja.
Di sini registrasinya 0, jadi pasien hanya membayar sejumlah obat yang dibeli atau karyawan yang membeli obat di sini. Karyawan tersebut juga harus terdaftar sebagai pasien yang ada di sini. Kalau tidak lewat pendaftaran, maka farmasi tidak akan bisa mengentri obat tersebut. Walaupun lewat pendaftaran, tapi jumlah yang dibayarkan untuk membeli obat tersebut hanya sebesar obat tersebut tanpa ada tambahan biaya apapun. Kalau untuk IGD itu seperti biasa ya, sama dengan poliklinik yang lainnya. Registrasi baru itu 8.000, registrasi lama itu 5.000. Ini adalah registrasi di sini adalah yang dimaksud adalah rekam medis, biaya rekam medis. Rekam medis baru dan rekam medis lama, pasien baru atau pasien lama. Laboratorium juga begitu, laboratorium ini digunakan jika ada pasien yang datang dari luar sudah membawa pengantar dari dokter di luar. Jadi di sini hanya dibebankan biaya rekam medis saja tanpa ada biaya lainnya, hanya rekam medis dan biaya laboratorium yang diberikan di laboratorium. Ini poli-poli seperti biasa. Kemudian di sini ada poliklinik tindakan. Di sini memang disediakan poliklinik tindakan karena biasanya pada saat pasien itu mau masuk ke rawat inap, biasanya ada tindakan yang dilakukan di rawat jalan. Radiologi, ini radiologi sama dengan laboratorium yang tadi. Radiologi ini jika ada pengantar dari luar. Ya, jadi yang dibebankan hanya biaya rekam medis dan biaya radiologinya aja. Kemudian ini ada tindakan penunjang medis. Tindakan penunjang medis ini digunakan jika ada pasien yang mendaftar. Misalkan gini, hari ini sudah mendaftar di poliklinik anak. Kemudian karena tidak sempat EEG-nya dijadwalkan besok pagi. Jadi besok pagi itu dilakukan tindakan EEG, masuknya di tindakan penunjang medis. Tindakan penunjang medis itu tindakan yaitu EEG dan EMG. Jadi tidak dibebankan lagi untuk biaya registrasi. Ini dari kode dari unit ya, dari unit. Kemudian kalau dokter yang dituju ini juga sudah tersedia semua. Nanti kalau misalkan ada dokter baru atau ada dokter yang memang belum masuk di sini bisa menghubungi tim IT, bisa saya, Beni, atau Mas Dayat. Kemarin juga Pak Mukti juga sudah WA saya, kalau untuk yang Pak dokter bedah yang baru itu juga belum masuk, ya mohon maaf, ini baru kita masukkan, nanti mungkin habis ini kita langsung tarik ke bagian petugas. Mungkin dari menu registrasi itu ya, karena juga di pendaftaran juga sudah sangat paham alur apa yang harus mereka lakukan jika ada pasien yang masuk. Kemudian kita lanjut untuk ke IGD. Jadi ini diregistrasi, nanti kalau pasien dari sini bisa, jika pendaftaran IGD langsung masuk data tersebut di menu IGD tersebut di sini. Ya, di sini akan tampil pasien-pasien IGD periode tanggal 7 April sampai dengan 7 April. Di sini bisa di-sort, di sebelah bawah sini bisa di-sort, ada periodenya. Jika ingin menampilkan data pasien IGD yang masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, di sini bisa dilihat. Bisa dilihat di sini. Kalau SIM-RS yang ini yang tampil hanya hari ini saja. Jadi biar tidak terlalu banyak pasien yang tampil. Jadi kemarin-kemarin sudah tidak ditampilkan di sini. Ini sesuai kebutuhan aja jika ingin melihat pasien yang kemarin. Seperti itu. Untuk tindakan IGD, di sini sudah bisa, mungkin untuk yang bagian IGD mungkin sudah biasa ya mengantri itu. Nah, ini nanti juga perlu ditekankan bahwa IGD jangan sampai luput untuk mengentri tindakan yang ada di IGD, karena jika pasien itu sudah ke kasir dan melakukan pembayaran, otomatis di IGD juga sudah tidak bisa mengentri tindakan yang dilakukan. Jadi sebelum pasien itu disuruh
atau diminta membayar ke kasir, pastikan dulu bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah terentry semua. Jadi ini kan diklik pasiennya, kemudian diklik kanan tindakan pemeriksaan kan ngentry-nya kan lewat tagihan tindakan rawat jalan. Di sini kan. Kemudian penanganan dokter dan petugas. Di sini untuk memilih tindakan apa saja yang dilakukan. Kemudian tindakan yang sudah di-entry itu tampil di sini. Nah, pada tampilan di sini ini mohon dicek kembali apakah sudah masuk semua atau belum. Jika misalkan itu kedobelan, ya salah satunya dihapus. Ya nanti kalau kedobelan ya kasihan pasiennya nanti juga double pembayarannya ya. Kalau mau menghapus kan sudah bisa kan, ini tinggal di kotak checklist yang sebelah kiri ini dicentang, kemudian diklik hapus pada sebelah bawah. Begitu. Ya, nanti kalau misalkan IGD ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Kemudian kita lanjut ke ralan ya. Untuk yang rawat jalan, poliklinik. Bapak Ibu di bagian rawat jalan mungkin bekerjanya di bagian menu kasir ralan. Di kasir ralan ini adalah pasien yang mendaftar pada hari ini. Di sini tampil semua, baik pasien umum ataupun BPJS yang sudah bayar ataupun belum bayar. Di sini bisa terlihat di status bayarnya. Jika sudah bayar, ini berarti pasien tersebut sudah bayar dan sudah pulang mungkin ya. Kemudian untuk memberikan tindakan, juga sama seperti tadi, diklik biasa sampai merah, kemudian diklik kanan, tindakan rawat jalan. Kemudian di entry tindakan apa saja yang dilakukan, tapi sebelum di entry, pastikan dulu dokter dan petugasnya sudah sesuai dengan pelaksananya. Jadi yang dimaksud petugas di sini adalah petugas yang menangani, bukan maksudnya bukan petugas yang mengentri. Dan dokternya itu pun juga harus diperhatikan ini dokternya dokter siapa. Jadi nanti jangan sampai misalkan ini tindakan di poliklinik Opskin, tapi dokternya dientri oleh dokter Bayu atau dokter Ismet gitu ya. Kemudian petugasnya juga di-entry sesuai petugas yang melaksanakan. Kemudian di sini juga akan tampil tindakan apa saja yang dilakukan. Di sini atas nama Nur Wahid Romadhoni, tindakan yang dilakukan ini belum ada sama sekali ya. Mohon nanti Bapak Ibu yang dirawat jalan segera melakukan tindakan apa yang dilakukan untuk Nur Wahid Ramadan. Tindakan yang pasti ada di rawat jalan yaitu adalah pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter itu mesti wajib di entry ya, karena pemeriksaan itu sudah pasti dilakukan di rawat jalan. Selain pemeriksaan dokter juga ada asuhan keperawatan. Jadi ada dua itu yang wajib di entry di rawat jalan. Kecuali kalau ada tindakan lain, misalkan di poliopskin ada tindakan USG atau tadi ada lepas spesarium ya, tadi habis ditanyakan sama Mbak Sulis kalau lepas spesarium itu di sini belum ada. Ya mohon maaf nanti ini nanti di Perbup juga akan kami usulkan untuk lepas spesarium. Nah ini untuk Nur Wahid Romadhoni ini belum diinput tindakan sama sekali. Harusnya ada dua itu. Askap dan pemeriksaan dokter. Gitu. Nanti untuk penekanan-penekanan mungkin dari bagian manajemen yang lebih menekankan hal-hal yang memang seharusnya itu dilakukan dan itu harus wajib ataukah ini harusnya ke sini gitu nanti biar penekanan di bagian manajemen. Kemudian dari kasir ralan, kemudian kita lanjut ke bagian kasir. Ini kasir yang hadir siapa ya? Bu Yamti apakah sudah hadir? Atau Mbak Mita? Oh iya, Bu Yamti sudah ada. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kasir itu ya memang ending dari
pelayanan pasien ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai itu ke kasir. Kalau dari rawat jalan kemarin ya memang dari awal-awal itu memang juga banyak kesulitan, tapi alhamdulillah cuman 1 minggu mungkin kasir juga sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin ya memang masih ada sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang memang belum dipahami oleh pihak kasir, yaitu memang lumrah, wajar ya. Seperti yang saya omongkan tadi bahwa sesuatu yang baru itu tidak semudah hal yang sudah biasa dilakukan. Dan dari kasir pun juga sudah alhamdulillah sudah lancar dan sampai saat ini juga sudah minim apa ya, minim pertanyaan atau minim, "Mbak Murni ini kok nggak bisa, Mbak, lah ini kok nganu ya," gitu. Mungkin juga tidak sebanyak yang dulu. Dan di kasir pun sekarang juga sudah laporannya itu sudah menggunakan by system. Jadi yang disetorkan pada tanggal 7 itu hanya pendapatan di tanggal 7 saja. Jadi dari jam 7.00 sampai dari tanggal 7 jam 00 sampai tanggal 7 jam 00. Jam 12 malam sampai jam 12 malam. Jadi pelaporannya di sini di kasir itu sudah by system. Dari rekap ada menu rekap pralan dan rekap pranap. Jika dicocokkan pasti antara uang yang ada di brankasnya kasir, bukan brankas tapi namanya apa itu ya, laci lah, laci. Uang yang ada di laci kasir dan jumlah uang yang ada di sistem itu sudah cocok. Jadi sudah sinkron, berarti sistem itu sudah dijalankan dengan baik di bagian kasir. Begitu. Untuk kasir kan biasanya kan diklik kanan, kemudian di billing pasien. Mungkin kasir juga sudah paham ya, tidak perlu saya sampaikan alurnya seperti apa. Kemudian untuk pasien rawat inap, kasir bisa mencetak nota dan kwitansi setelah pasien dipulangkan dari bangsal. Jadi di sini yang memulangkan pasien adalah dari perawat bangsal. Ya, dari perawat bangsal memulangkan pasien, kemudian di kasir sudah tampil daftar pasien yang pulang pada hari itu. Ya, kalau dia pasien BPJS, otomatis dia hanya diprintkan kwitansi aja yang nanti disampaikan ke perawat bangsal bahwa administrasi di kasir sudah selesai. Jadi perawat bangsal nanti bisa istilahnya kayak ngecol ke pasien tersebut keluar jika sudah membawa kwitansi yang dibawa dari kasir. Kecuali kalau misalkan itu pasien BPJS yang naik kelas. Pasien BPJS yang naik kelas mohon nanti dari perawat bangsal untuk menginformasikan ke kasir karena di kasir tidak akan muncul peringatan atau kasir tidak akan tahu jika pasien BPJS tersebut naik kelas jika tidak ada info dari perawat bangsal. Jadi perawat bangsal kalau ada pasien BPJS naik kelas mohon diinfokan juga ke kasir. Setelah pasien pulang, rekam medik juga tidak mampir di kasir, tapi langsung ke bagian rekam medis karena hal itu sebenarnya memang salah ya. Rekam medis itu tidak boleh jalan-jalan, harusnya memang dari perawat bangsal itu langsung masuk ke rekam medis. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita perbaiki alur-alur yang kemarin itu belum benar kita benarkan. Kemudian lanjut ke dari kasir, kemudian lanjut ke bagian radiologi dan laborat. Di radiologi juga laborat juga sudah berjalan dengan baik. Sampai saat ini sangat minim sekali komplain, bahkan dari awal penggunaan pun juga minim komplain juga. Paling beberapa pasien itu mungkin ada yang belum sempat entry, pasien sudah ke kasir gitu, seperti itu. Jadi mulai saat ini ditertibkan untuk semuanya aja ya. Kalau misalkan belum selesai di entry, pasien disuruh menunggu terlebih dahulu sampai entrian tersebut selesai. Setelah selesai, baru pasien tersebut diminta untuk membayar ke kasir, gitu.
laboratorium dan radiologi mungkin saya rasa juga sudah cukup, mereka sudah lanyah, sudah bisa memanfaatkan SIM-RS ini dengan baik. Apalagi ya, sudah kalau laboratorium dan radiologi, saya ucapkan juga terima kasih. Kemudian lanjut ke kamar rawat inap. Di kamar rawat inap sendiri, di sini juga ini ada menunya di sini, gambar rumah ini dengan genteng warna merah. Ini kamar inap. Kamar inapnya itu ada di sini. Kemudian di sini juga tampil jumlah pasien yang ada di rawat inap rumah sakit. Di sini ada total 30 pasien yang ada di rawat inap rumah sakit. Ini sebagian besar dianyelir ya, anyelir banyak sama dahlia. ICU-nya ada terlihat 1. Jadi di sini Bapak Ibu semua di Bangsal itu bisa melihat jumlah pasien yang dirawat inap tersebut ada berapa, bisa dilihat di sebelah bawah ini. Di sini kan ada tulisan rekod .2 30. Ini jumlah pasien yang ada di kamar rawat inap RSUD Waras Iris. Ya. Kemudian kalau misalkan mau memfilter, di sini ada filternya. Filter itu berdasarkan kamar. Misalnya di sini kita klik anyelir. Kemudian dicentang ya. Nah, di sini akan tampil pasien yang dianyelir saja, bukan pasien secara keseluruhan. Di sini hanya tampil anyelir aja. Kemudian untuk memberikan tindakan yang dilakukan kepada salah satu pasien, Bapak Ibu semua juga pasti di rawat inap juga sudah paham. Tinggal diklik pasiennya sampai warna merah dulu ya. Kalau sudah sampai warna sampai merah, baru diklik kanan. Tindakan dan pemeriksaan. Ada data tindakan rawat inap. Kemudian ada penanganan dokter dan petugas. Dokternya diisi siapa, petugasnya diisi siapa, kemudian diklik. Oh, ini harus diisi dulu. Saya isi dulu. Misalkan ini Bu Rita ya. Kemudian petugasnya Bu Robika. Kemudian data tindakannya, data tindakan tagihan ini diisikannya yang klik sebelah kiri, bukan yang di kanan, tapi yang kiri. Diklik di sini. Kemudian keywordnya apa, bisa dicari di sini. Ini untuk memfilternya. Misalkan ada tindakan, salah satu aja, misalkan pleurodesis. Itu apa ya, saya juga nggak paham. Misalkan ini. Tinggal diklik sampai merah, kemudian di spasi, kemudian simpan. Seperti biasa ya, Bapak Ibu semua juga sudah paham. Ini tidak perlu saya simpan karena nanti tidak malah menambahi tindakan untuk pasiennya. Sudah sampai di situ untuk ngentri tindakan, Bapak Ibu semua pasti juga sudah paham karena sudah biasa melakukannya. Kemudian di sini ada menu pindah ya, di bawah ini ya. Ada menu pindah di sini dilakukan oleh bagian rawat inap, bukan dilakukan oleh bagian pendaftaran, karena ini pasien sudah masuk ke Bangsal. Jadi yang memindahkan itu dari Bangsal, kecuali kalau misalkan pasien itu dari awal masuk itu kamarnya keliru, misalkan dari awal masuk sebenarnya ke Dahlia, tapi malah dimasukkan ke Kenanga, itu yang keliru bagian pendaftaran. Jadi yang mengoreksi itu bagian pendaftaran. Itu koreksi ya, bukan pindah. Tapi kalau yang dinamakan pindah, itu sudah masuk Kenanga. Misalkan masuk Kenanga 2 hari. Setelah itu pindah ke ICU. Itu yang memindahkan adalah dari perawat Kenanga dengan menggunakan menu pindah di sini. Misalkan ini Siti Aminah, pindah. Diklik pindah. Kemudian di sini ada gambar, ada kamar. Kemudian diklik gambar klip tersebut di bawah ini pasien tersebut mau pindah kemana. Diklik sampai warna merah, kemudian spasi, kemudian baru disimpan. Nah, itu proses pindah seperti itu ya. Bapak Ibu juga sudah paham ya, kemarin juga pada saat kita keliling Bangsal juga sudah dicatat oleh Bapak Ibu semua. Menu pindah, kemudian di sini juga ada menu pulang. Menu pulang di sini adalah
berfungsi untuk memulangkan pasien. Memulangkan pasien. Jadi yang memulangkan itu dari bangsal. Ini diklik pulang, misalkan Sulistiana ini pulang, diklik pulang. Di sini yang perlu Bapak Ibu isikan adalah diagnosa akhir keluar. Diagnosa akhir keluarnya itu apa? Diklik kemudian disimpan. Tapi untuk memulangkan pasien di sini, Bapak Ibu juga harus menunggu konfirmasi dari farmasi bahwa obat pulang itu sudah selesai di entry. Kalau misalkan belum mendapatkan konfirmasi dari farmasi bahwa entrian obat tersebut sudah selesai, jangan diklik pulang dulu, karena nanti kalau sudah dipulangkan, otomatis farmasi belum atau sudah tidak bisa mengentri obat tersebut. Begitu. Dari rawat inap ini ya. Dari rawat inap begitu ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau dibahas nanti juga bisa dilanjutkan di menu tanya jawab. Begitu untuk kamar inap. Kemudian ini saya tambahin sedikit untuk kamar inap. Kamar inap ini jika ada pasien yang meninggal di bangsal. Ini di sini juga seperti biasanya di tindakan rawat inap. Di tindakan rawat inap tersebut di sini, untuk dokter itu diisikan strep ya. Ini dari bangsal Edelweiss sudah ada ya. Soalnya ini penekanan juga yang penting itu juga di Edelweiss, karena kalau misalkan pemulasaraan jenazah entrinya itu tidak komplit, otomatis nanti untuk klaim COVID-nya nanti juga tidak bisa diklaimkan. Dari Edelweiss apakah sudah ada? Ada belum Pak Edi? Bisa lihat daftarnya enggak? Edelweiss. Ya, kenapa Mbak? Sudah ada anggota yang bergabung belum untuk Edelweiss? Edelweiss sudah. Belum ada ya? Edelweiss tadi sudah ada tulisan Edelweiss. Oh ya, nanti coba disampaikan tersendiri aja kalau misalkan belum ada. Edelweiss sudah ada itu Mbak. Gimana? Oh sudah ada, oh ya. Edelweiss sudah ada. Ya, untuk entrian pemulasaraan jenazah, ini saya ulangi lagi. Di sini ada dokternya kita strap ya, karena memang ini bukan pelaksananya, bukan dokter. Kemudian untuk petugas diisi atas namanya Mas Slamet. Atas namanya Mas Slamet ini sebagai penanggung jawab pemulasaraan jenazah. Kemudian di sini ada tindakan yang dilakukan. Sebentar. Kok nomor rawatnya kosong ya, Bro? Coba aja. Nah, di sini ya. Ini tadi, kemudian data tindakan. Di keywordnya, jenengan ketik jenazah. Nah, kalau sudah di keyword jenazah, di sini ada banyak tindakan, ada 9 tindakan untuk jenazah. Sekarang yang pertama adalah pemulasaraan jenazah infeksius. Infeksius itu yang ada di bangsal COVID ya, itu harus komplit, karena nanti kalau tidak komplit otomatis juga pasien tersebut tidak bisa diklaimkan dan rumah sakit pun juga akan rugi besar, karena memang klaim dari pasien COVID itu sangat tinggi. Mohon untuk Edelweiss itu benar-benar memperhatikan bahwa yang di-input di sini itu harus memenuhi syarat untuk pakai apa ya, inacibitis ya, inacibitis apa bukan, seperti itulah. Kemudian di sini dipilihnya adalah kalau untuk pasien infeksius, ini perawatan dan pemulasaraan jenazah infeksius, ini dicentang. Kemudian ada pemakaian kamar jenazah, kantong jenazah. Kantong jenazah biasanya pakai atau tidak ya? Pakai ini kantong jenazah. Kemudian kain kafan
desinfektan mobil jenazah, desinfektan jenazah, peti jenazah, dan plastik erat. Jadi untuk pasien infeksius itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item yang di entry pada saat memasukkan tindakan pemulasaraan jenazah untuk pasien infeksius. Ya, di sini ada tarifnya. Kalau pasien infeksius itu 750, kalau pasien non infeksius itu 220. Jadi pada saat ngentri perawatan dan pemulasaraan diperhatikan lagi apakah itu infeksius atau non infeksius, karena di sini selisihnya sangat banyak. Kalau misalkan salah ngeklik aja, otomatis itu pasien juga akan rugi atau rumah sakit yang akan rugi. Jadi mohon untuk lebih diperhatikan pada saat ngentri. Di sini kalau di keyword jenazah, di sini kan sudah tampil tindakan untuk jenazah. Ya, seperti itu. Ini untuk pasien infeksius. Kalau untuk pasien non-infeksius, yang dicentang adalah perawatan dan pemulasaraan jenazah non-infeksius, kemudian tinggal disinfektan jenazah tidak, disinfektan mobil jenazah tidak. Jadi ada 6 item yang di entry. Kalau kantong jenazah pakai enggak ya? Pakai enggak ya Bu Dewi? Kalau kantong jenazah untuk non-infeksius itu pakai atau tidak ya? Tergantung kasusnya juga sih, tapi kalau misalnya dia kasusnya normal-normal aja, maksudnya tubuhnya tidak tercecer, tidak tercerai-berai, sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada potongan tubuh itu perlu ya. Oh ya, gitu ya. Jadi ini juga menyesuaikan ya kalau untuk kantong jenazah ini, sama plastik eratnya juga mungkin juga menyesuaikan itu dipakai atau tidak. Gitu. Mungkin kalau non-infeksius mungkin plastik eratnya tidak perlu ya. Begitu, kalau sudah dicentang ini sudah sesuai dengan tindakan, kemudian diklik save di bawah. Di bawah ini ada menu gambar disket itu untuk save. Sudah begitu. Ya, ini tak cancel karena kan tidak ya. Kemudian untuk pelayanan ambulan juga ini masih dibantu di entry oleh perawat Tangsal, di mana juga seperti tadi dokter diisi stripkan aja, kemudian petugas diisi Pak Harno ya, karena Pak Harno sebagai penanggung jawabnya driver. Ya, diisi Pak Harno. Kemudian tindakan yang dilakukan itu di bawah sini jenengan meng-search-nya itu ambulan ya, ambulans, bukan ambulance, tapi ambulan pakai S. Ambulan bahasa Indonesia, bukan ambulance, ambulans. Nah, di sini ada ambulan. Ambulan ini ada dalam Boyolali dan luar Boyolali. Kalau dalam Boyolali itu seluruh kecamatan yang ada di Boyolali sudah masuk. Sedangkan untuk luar Boyolali, di sini mungkin tidak semua kota ya yang ada di sini ya. Tidak semua kota tampil di sini. Gitu. Kemudian kalau misalkan itu luar kota yang di sini itu belum tampil tarifnya, bisa diinputkan ambulan yang per 100 km. Jadi sebelum mengentri tarifnya itu berapa, mungkin nanti bisa diukur dulu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah ada Google, sudah ada GMap. Sudah ada GMap. Jadi misalkan kayak kasus yang kemarin, kasus kemarin itu kan mau mengantar jenazah ke Demak. Padahal di sini Demak pun juga belum ada. Nah, kemudian buka Google Map, sini Demak itu kemarin ada sekitar 87 km. Kalau PP berarti sudah 174 km. Berarti ngentrinya di sini adalah yang per 100 km. Jadi 100 km di entry 2 kali. PP itu masuk ke 200 km. Gitu. Mohon untuk menjadikan perhatian jika ada pelayanan ambulan di luar kota yang di sini tarifnya itu belum ada, jadi menggunakan yang per 100 km atau per 50 km. Kalau misalkan 150 ya
ngentrinya yang 100, kemudian ditambahkan yang 50. Kalau misalkan itu jarak PP-nya 300 km, otomatis juga ngentrinya 100 km dikalikan 3. Begitu. Ya, di sini untuk pasien Dita Anggra ini, di sini sudah ada entrian asuhan gizi dan pengolahan bahan makanan ya yang dilakukan petugas yang menangani adalah Indrati Budiningsih. Untuk asuhan gizi dan pengolahan bahan makanan, kalau yang lama itu dientrikan oleh Bangsal, tapi mulai sekarang sudah dientrikan oleh bagian instalasi gizi. Jadi yang entry adalah instalasi gizi. Instalasi gizi setiap hari itu mengentri pengolahan bahan makanan. Itu pengolahan bahan makanan adalah tarif makan pasien 1 hari. Kemudian asuhan gizi itu istilahnya kayak visite nutrisionis ya, ke bangsal-bangsal itu ada asuhan gizi. Gitu, jadi di sini juga instalasi gizi juga sudah mulai menggunakan tim RS yang baru saat ini. Dari situ untuk kamar rawat inap dan bagian gizi, kemudian nanti lanjut ke farmasi. Untuk farmasi nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Beni, karena Mas Beni yang lebih paham dan menguasai farmasi, tapi sebelum itu saya lanjutkan dulu, sepertinya kalau yang bagian unit sudah ya, tinggal farmasi aja ya. Ya, kemudian untuk hal yang diperhatikan adalah yang pertama itu untuk pasien rawat jalan itu disetarakan dengan kelas 2. ICU itu disetarakan dengan teladan. Oh ya, untuk Bapak Ibu rawat inap, jadi sekarang tidak perlu ngentri tarif kamar ya, karena tarif kamar itu sudah include. Pada saat pasien itu pulang sudah mengalikan otomatis. Misalkan pasien datang hari ini, pulangnya besok. Otomatis di sistem itu sudah mengalikan sendiri. Tarifnya itu juga sudah disetting secara otomatis. Kalau untuk ICU, Perina, dan HCU, itu sudah ada tarif kamarnya sendiri, itu tidak disetarakan dengan kelas 1, 2, 3 atau VIP, tapi sudah ada tarif kamar sendiri. Sedangkan tindakan untuk ICU itu disetarakan dengan teladan. Sedangkan Perina itu setara dengan kelas 1. Sedangkan HCU nanti monggo dibicarakan ya, atau saat ini kan juga masih baru diusulkan di bagian hukum untuk perbubnya tarif yang mengatur HCU tersebut, karena sebelum ini kan memang tarif HCU itu disetarakan dengan kelas asal. Begitu. Kemudian, oh ya, saya tambahkan untuk bagian pendaftaran. Pendaftaran untuk pasien yang mendaftar rawat inap, misalkan dari poli kemudian masuk ke rawat inap. Tolong untuk bagian rekam medis atau bisa di input oleh bagian pendaftaran untuk mengentri rekam medis rawat inap. Jadi rekam medis rawat inap itu 1 kali pasien masuk. Ya, kalau untuk yang pasien rawat jalan, untuk rekam medisnya kan sudah otomatis pada saat pasien masuk. Namun kalau untuk rawat inap harus dientrikan sebagai tindakan. Jadi nanti mohon untuk rekam medis biar rekam medisnya itu juga tertarik masuk atau di-entry, itu mohon untuk petugas mengentri rekam medis rawat inap. Ya. Nanti di kamar rawat inap, kemudian di klik kanan, tindakan pemeriksaan rawat inap, dicari petugasnya itu penanggung jawab RM aja ya, Mbak Maya ya. Kemudian tindakannya itu adalah rekam medis. Oh, di sini. Nah, di sini ada rekam medis rawat inap sebesar 15.000. Nah, mungkin
Mungkin dari kemarin mungkin kelewatan ya ini ya, mohon maaf saya juga baru kepikiran ini, kayaknya belum terinput oleh bagian rekam medis. Ini ada tarifnya 15.000, mohon nanti untuk bagian pendaftaran Mas Triyono ya yang hadir ya. Nanti mohon disampaikan ke teman-teman yang lain ya untuk enterian rekam medis rawat inap. Jadi ini hanya 1 kali pada saat pasien masuk rawat inap. Kemudian di sini juga ada rekam medis rawat inap bayi. Rekam medis rawat inap bayi. Ya, ini tadi ini kan loh kenapa kok mahal? Nah, karena di sini juga ada pelayanan untuk pembuatan akte dan KK. Ya, jadi kalau pasien lahir di sini bisa dibantu oleh petugas yang mengurusi atau yang bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi di sini nanti pasien yang lahir bisa langsung mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Ya, jadi nanti untuk rekam medis ini mohon untuk rekam medis bagian rekam medis ditindaklanjuti ya. Ya. Saya rasa dari saya cukup. Ini nanti mungkin dilanjutkan sama Mas Beni untuk yang pemaparan bagian farmasi sebelum dia lanjut ke pengembangan rumah sakit yang mendatang. Mungkin Mas Beni bisa melanjutkan saya untuk memaparkan atau mereview bagian farmasi, kemudian kendala-kendala yang dihadapi kemarin, kemudian perbaikannya seperti itu. Monggo Mas Beni. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk masalah yang dari awal dulu tentang kita ke pendaftaran dulu aja ya. Oke. Oke, sekarang lanjutkan ke farmasi dulu ya. Untuk farmasi sendiri kemarin sudah dijelaskan juga. Sebenarnya masih banyak juga kekurangan tentang farmasi, tapi kami mencoba untuk memperbaikinya satu persatu. Sebentar. Yang pertama, kita masih tetap menggunakan salah satu jalur aja, yaitu penerimaan obat untuk bagian gudang. Kemudian untuk stok operan kemarin sangat luar biasa, sangat cepat sekali farmasi untuk beradaptasi dengan SIM-RS yang baru. Meskipun masih banyak kendala di bagian pelaporan sama report, tapi tetap cepat lah. Kemudian untuk penggunaan farmasi sendiri, yang pertama bisa menggunakan 3 jalur, yaitu di kasiralan, kamar inap, sama di UGD. Untuk kemarin, untuk obat di IGD, itu memasukkannya itu setelah dokter memutuskan dia inap atau jalan. Karena di IGD sendiri itu termasuk sebagai rawat jalan sebenarnya. Makanya kalau obat diinputkan di IGD, itu berarti dia rawat jalan dan dipulangkan di IGD. Kemudian untuk kasir ralan, itu seperti biasa. Diklik kanan seperti biasa, tindakan pemeriksaan obat, kemudian data pemberian obat. Di sini menurut saya teman-teman di apotek sudah sangat cepat untuk menggunakan SIM-RS ini. Adaptasi sangat cepat sekali dan bisa cukup cepat, akan tetapi kami belum bisa menyediakan beberapa paper yang mendukung dari teman-teman apotek. Misalkan untuk printer baru berjalan 1, kemungkinan nanti akan kami usahakan untuk memperbaikinya. Seperti kemarin untuk racikan sudah bisa juga untuk teman-teman apotek. Kemudian untuk retur obat di kamar inap, meskipun awalnya sedikit susah, akan tetapi sekarang sudah bisa juga dengan lancar. Nanti untuk perbaikannya mungkin untuk belakangannya nanti di bagian pelaporan sama untuk di bagian display obat di apotek secara real time. Mungkin itu sedikit review farmasi dari Mas Beni. Untuk dari untuk isi
evaluasi dan review SIM-RS mungkin saya cukupkan sekian, kemudian dilanjutkan lagi sama Mas Beni dalam hal pengembangan rumah sakit ke depan. Monggo ini Mas Beni, waktu saya persilahkan untuk mengisi pengembangan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengembangan rumah sakit sendiri, yang pertama paling dekat ini adalah untuk pelayanan JKN mobile secara online. Nanti diharapkan untuk teman-teman di loket depan untuk menginput nomor BPJS dan NIK pasien secara detail, karena nanti akan menjadi salah satu indikator untuk daftar pendaftaran online lewat JKN mobile. Yang kedua, kita juga sudah bersiap untuk pendaftaran online menggunakan Regositu yang sudah ada di aplikasi Play Store. Silahkan untuk dicoba, di-download juga nggak apa-apa. Dan kemungkinan bulan depan kita akan launching juga. Selanjutnya adalah tentang berbagai macam bridging yang akan kita laksanakan. Salah satunya nanti dari BPJS sendiri, kemudian nanti kita bridgingkan ke Dukcapil juga untuk pelayanan untuk mendapatkan NIK berbagai macam pasien. Kemudian kita akan menuju ke RK medis lain nanti. Dan kita sekarang sudah berupaya untuk melaksanakan pelayanan Dukcapil yang untuk KTP, KK, untuk KK, KIA, sama akte. Nanti akan kami bantu untuk melayani untuk pasien di regional Boyolali saja. Kemudian selanjutnya untuk itu kita akan kalau memungkinkan untuk e-resep juga nanti. Rencana kita nanti ke depan adalah anjungan mandiri yang mempermudah teman-teman dan mempercepat pendaftaran di depan. Untuk display antrian pasien nanti akan kami bikin di depan, jadi sehingga nanti untuk pasien sendiri bisa melihat nomor antriannya dan berdasarkan nomor registri yang masuk ke dalam poli masing-masing. Jadi kan sementara ini kita akan menggunakan nomor antrian yang satu itu. Kemudian nanti kita berdasarkan menggunakan nomor registri yang ada di SIM-RS sebagai patokannya. Kemudian nanti kita juga akan mengembangkan juga untuk display real time obat di apotek tentang ED dan stok di gudang secara real time dan notifikasi secara real time juga di apotek. Untuk kasir, nanti habis ini mungkin kita akan beranjak ke host pembayaran secara modern dengan menggunakan e-banking yang akan dilaksanakan oleh Bank. Mungkin beberapa nanti pengembangan SIM-RS demikian. Monggo. Oh ya, saya tekankan lagi ya. Untuk tadi dari Mas Beni, hal-hal yang nanti pengembangan ke depan itu yang pertama adalah anjungan mandiri. Jadi yang dimaksud anjungan mandiri itu nanti pasien yang datang itu tidak perlu ke pendaftaran, tapi dia bisa sudah disediakan layar LCD di mana dia nanti memasukkan nomor rekam medis, kemudian memilih poli yang dituju. Setelah itu langsung antri di bagian poliklinik. Jadi tidak perlu ke pendaftaran. Nah, pendaftaran jadi nanti juga mungkin akan lebih lebih longgar ya kalau misalkan anjungan mandiri itu sudah diadakan. Jadi memperingan bukan longgar, tapi memperingan pekerjaan di bagian pendaftaran. Kecuali kalau untuk pasien BPJS walaupun sudah anjungan mandiri, tetap harus melengkapi persyaratan BPJS tersebut. Kemudian yang kedua, pengembangan yang kedua adalah Regositu. Mungkin ini Bapak Ibu semua baru dengar ya, kok regol itu kan gapura ya, kayak gapura ya. Nah, jitu itu kan bermutu. Nah, itu berarti artinya itu adalah gapura yang bermutu. Bukan itu. Regositu itu adalah registrasi online dan jadwal tempat tidur gitu. Jadi itu adalah aplikasi Android yang sudah dikembangkan tim IT RSUD Waras-Kiris. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalkan buka Play Store, coba dicari RSUD Waras-Kiris. Di situ sudah ada Play Store yang namanya RSUD Waras-Kiris. Di situ nanti bisa dimanfaatkan untuk pendaftaran secara online.
Ini belum di launching ya, jadi Bapak Ibu semua atau masyarakat mungkin juga belum tahu, mungkin masih aneh yang namanya recall G2. Nah, nanti mohon nanti Bu Direktur juga meluangkan waktu untuk misalkan kita launching lah gitu, launching biar biar aplikasi atau SIM RS yang ada di rumah sakit itu biar bisa terlihat oleh banyak orang. Termasuk juga migrasi SIM RS ini kan juga sudah kita semua juga memang sudah bekerja keras untuk migrasi tersebut ya. Memang dari awal pun wah itu susah, angel. Saya sudah bilang gitu sama Pak Edi itu dari awal itu, Pak, mboten saged, angel, mboten saged. Saya dari awal itu sudah bilang seperti itu. Tapi karena memang itu sebuah tuntutan dan saya juga sudah punya tim yaitu Beni dan Mas Dayat, akhirnya kita bisa untuk memajukan rumah sakit melalui SIM RS tersebut. Ya, kemudian Recall G2 itu adalah aplikasi Play Store. Kemudian juga ada pelayanan Dukcapil. Kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil dalam hal penerbitan KK dan akte kelahiran. Ya, kita juga sudah kerjasama, jadi juga sudah online itu ya, kita juga sudah di-bridging-kan. Jadi penggunaan SIM RS ini itu sudah sangat maju sekali. Jadi kalau yang lama itu kan memang kita harus menghubungi pihak ketiga, habis itu juga masih bayar. Tapi kalau ini sudah pengembangannya itu sudah banyak dan itu pun juga tidak membutuhkan biaya yang besar karena memang SIM RS-nya itu juga dari Kansa, kemudian pengembangan juga dari tim IT kita sendiri sehingga itu memang sangat luar biasa, irit gitu ya. Kemudian nanti juga akan menuju rekam medis karena mungkin nanti ke depannya akreditasi itu akan menuntut dalam hal rekam medis. Selain rekam medis juga nanti akan ada resep, tapi itu juga memang kita pelan-pelan untuk menggunakan itu karena memang butuh sesuatu hal yang sangat cermat sekali dan pelan-pelan lah nanti mungkin kita akan sampai di situ. Kemudian nanti ada juga display antrian pasien. Antrian pasien itu nanti bisa dilihat kayak kalau itu bayar pajak itu kan juga tampil kan sesuai nomor urutnya kan itu. Nah, nanti juga akan seperti itu, mungkin dalam waktu dekat ini. Kemudian juga nanti akan host to host. Host to host itu bagaimana? Host to host itu jadi kita pasien itu melakukan pembayaran itu bukan di kasir atau diterima oleh bagian rumah sakit, tapi langsung diterima oleh bank. Dari bank itu nanti otomatis langsung akan masuk ke rekening pendapatannya rumah sakit. Jadi uang itu tidak melewati rumah sakit, tapi langsung masuk ke bank. Dan JKN Mobile pun kita juga sudah mulai bridging ya. Walaupun banyak di rumah sakit di Boyolali ini juga baru beberapa yang bridging, tapi alhamdulillah dengan SIM RS yang baru ini kita sudah bisa melakukan bridging JKN Mobile. Mungkin itu saja ya penekanan yang tadi disampaikan Mas Beni, saya tekankan lagi. Untuk selanjutnya kita masuki ke isi yang lain-lain. Monggo dari Pak Edi, Bu Dewi, atau Bu Direktur mungkin bisa menambahkan hal-hal yang belum atau perlu ditekankan dari hal yang sudah saya sampaikan sama Mas Beni tadi. Monggo saya persilahkan. Monggo Bu Dewi, Pak Edi, atau Bu Direktur. Oh ya, menanggapi yang kemarin Mbak, yang untuk billing tindakan OK pada persalinan SC ya, itu tindakan dokter Bayu, mohon diisikan. Mungkin kalau bayinya masuk perinatologi, dimasukkan ke perinatologi. Kalau bayinya masuk di bangsal PK biasa, mohon tindakan dokter Bayu dimasukkan ke dalam bayi, karena tindakan SC untuk resusitasi bayi baru lahir di OK itu tidak masuk dengan OK. Nanti kalau sudah terentry bayinya, gitu ya. Bisa diterima, Pak Murni? Ya, bisa Bu. Ya. Ya. Itu.
Oh iya, itu ada tadi yang disampaikan seperti disampaikan Bu Dewi tadi untuk bayi yang SC di OK. Jadi itu kan ada dokter spesialis anak, dokter bayu yang melakukan tindakan kepada bayi tersebut. Misalkan ada resusitasi. Karena itu tidak bisa dientrikan di OK, mohon untuk bidan atau perawat perina itu bisa mengentrikan tindakan yang sudah dilakukan dokter bayu di OK, misalkan resusitasi, mohon untuk dientrikan di bagian perawatan, entah itu di OK, entah itu di perina atau di PK, gitu ya Bu Dewi ya? Ya, betul. Ya, begitu untuk diperhatikan teman-teman semua. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Dari teman-teman, misalkan ada yang mau disampaikan, saran, masukan, atau pertanyaan, monggo kami persilahkan. Mbak Dewi, Mbak Murni, itu yang di chat kan sudah ada pertanyaan. Dijawab tentang PPI, bagaimana tindak lanjutnya? Oh ya, sebentar, saya bacakan dulu ya. Maaf Mbak Murni, dalam akreditasi kan PPI masih ada PR terkait pengumpulan data dan analisa datanya harus lewat SIMRS. Itu bagaimana ya Mbak? Ya Mbak Dewi, nanti kalau Mbak Dewi sudah masuk, akan kami briefing secara pribadi untuk masalah yang PPI. Ya, di menu SIMRS ini juga sudah tersedia menu untuk PPI. Jadi nanti kita pelajari bersama apa yang dibutuhkan, kemudian dari SIMRS itu yang disediakan seperti apa, nanti kita rembuk bareng tim IT sama untuk Mbak Dewi selaku PCPN, apa itu namanya, IPCN ya. Ya, begitu Mbak Dewi, apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Oh ya, sudah dijawab. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apa akan ada pendaftaran online? Ya, benar. Ya. Minta dari semua unit untuk memberikan tanggapan. Jadi kalau saat di mana memang pelaksanaan itu memang berjalan lancar, paham, silahkan dari perwakilan mungkin di unit masing-masing untuk memberikan tanggapannya. Terus kemudian untuk yang di instalasi atau di ruang-ruang tindakan, ada di hubungannya sama program-program nasional, misalnya apa TBC atau apa, semuanya nanti silakan memberikan tanggapan ke kami untuk bisa kami akomodasi sekaligus fasilitasi agar semuanya bisa terbuka secara utuh dan akan mempermudah dalam proses pelayanan ke depan. Dari IGD, monggo silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari IGD, Mbak Lisa. Apa akan ada pendaftaran online? Ya, akan ada pendaftaran online. Pendaftaran online itu ada 2 jalur. Yang pertama kalau pasien BPJS itu lewat JKN Mobile. Kemudian kalau pasien secara umum, baik BPJS atau umum, itu seperti yang disampaikan tadi bahwa nanti ada aplikasi Play Store yang bisa di-download di Play Store, itu namanya Recall Jitu. Jadi ke depannya ya akan ada pendaftaran online. Begitu ya Mbak Lisa. Kemudian ini dari Mbak Eni Erawati, bridging kasus TBC nggih Mbak Murni, matur nuwun TL-nya tindak lanjutnya. Ya Mbak, ini nanti ke depannya juga dari tim IT mungkin juga akan menanggapi untuk masalah bridging TBC. Karena di sini kita baru awal-awal pengembangan, jadi memang yang istilahnya yang didaruratkan dulu. Seperti kemarin itu yang JKN Mobile, bridging dengan JKN Mobile itu sudah dari berapa ya tahun kemarin ya Pak Edi ya, sudah lama sekali, sudah ngoyak-oyak terus, akhirnya itu yang kita dahulukan untuk bridging. Dan di TBC pun juga bridgingnya itu banyak data yang di input yang harus ada 50 berapa gitu ya Mbak Eni ya, ada 50-an lebih data yang nanti untuk bridging, sedangkan yang sudah tersedia di SIMRS itu kayaknya baru sekitar 20-an kalau nggak salah, tapi itu tetap jadi program kita untuk melakukan bridging dengan TBC. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi.
Kalau apabila ada BBL yang meninggal, apakah juga diinput pemulasaraan jenazah? BBL itu apa ya? Oh, bayi baru lahir ya. Nah, itu biasanya ada pemulasaraan atau bayinya dibawa pulang ya. Kalau misalkan itu ada pemulasaraan di rumah sakit, otomatis juga diinput pemulasaraan. Tapi kalau misalkan bayi itu sudah meninggal, langsung dibawa pulang, berarti otomatis tidak ada tarif pemulasaraan jenazah. Ya, jadi yang diinput itu tergantung apa yang kita lakukan. Begitu. Mbak Yanti, apakah sudah terjawab? Sudah bisa dipahami ya? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Mohon izin, Mbak Murni. Ya, ya monggo. Iya. Pertama saya mengucapkan apresiasi yang sangat bagus, sangat tinggi begitu nggih untuk tim IT rumah sakit kita. Dan supportnya Budir luar biasa nggih. Karena jarang loh IT itu ditangani sendiri gitu ya, biasanya di pihak ketiga kan. Karena komponennya sangat banyak, sangat mendetail begitu. Seperti itu, pokoknya plus lah untuk IT rumah sakit. Kemudian yang kedua, di farmasi itu kan itemnya banyak sekali ya, Mbak Murni. Iya. Jadi item di billingnya sendiri, di billing farmasi itu kan banyak sekali, dan kita mungkin belum semuanya itu tahu begitu ya, itu fungsi masing-masing gitu. Jadi nanti kami mohon bimbingan dari Mas Beni khususnya untuk menjelaskan ya, atau mungkin bisa jadi dibuat kayak SOP begitu ya, karena ketika kita melayani resep begitu baik rawat jalan maupun rawat inap, dari awal sampai akhir itu kan akan ada banyak eksesnya gitu. Jadi larinya kemana gitu ya, tindakan yang kita input atau resep yang kita input itu, nah itu nanti mohon untuk bisa dibuatkan kayak SOP gitu. Kemudian tadi mungkin sudah dicek oleh teman-teman di situ, jadi mohon ada tambahan item untuk bisa mengedit transaksi ya. Jadi selama ini kita ketika ada yang perlu diedit itu harus menghapus. Jadi mengulang gitu, mengulang mengulang entry gitu. Itu kan memperlama pelayanan gitu. Kalau bisa ada item untuk bisa mengedit langsung gitu, sehingga kita tidak perlu mengentry dari awal. Oh iya, iya. Itu. Iya. Itu dulu Mbak Murni, matur nuwun. Oh iya, terima kasih Mbak Winarti yang sudah memberikan tanggapan untuk bagian farmasi. Ya, saya sampaikan terima kasih bahwa farmasi pun juga sudah bekerja keras untuk menggunakan SIM RS yang baru ini ya. Padahal memang saya rasa memang farmasi itu memang yang bagian paling rumit untuk SIM RS yang saat ini digunakan. Mungkin juga memang masih banyak kendala di situ. Nanti ke depannya juga kita akan perbaiki, sambil jalan kita perbaiki. Kemudian untuk yang termasuk juga yang ngedit obat ini tadi ya, mungkin sudah banyak ngentri obat, misalkan sudah 20 item diedit, sudah diinput. Kemudian cuman mau ngedit satu saja yang misalkan jumlahnya harusnya 5, diinputnya 10, seperti itu ya. Itu harus mengulangi edit dari awal. Begitu ya Mbak Win ya? Ya, mungkin nanti ke depannya juga akan kita perbaiki sistem tersebut nanti bagaimana mudahnya, karena juga sistem ini juga dikembangkan oleh banyak rumah sakit di Indonesia. Jadi nanti kita bisa saling berbagi. Kalau misalkan rumah sakit sana ngupdate ini dibagikan, rumah sakit sini ngupdate ini kemudian dibagikan, seperti itu. Jadi memang tim IT yang menggunakan SIM RS Kansa ini memang saling bekerja sama dalam hal pengembangan. Nanti ke depannya mungkin juga akan lebih dimudahkan lagi dalam hal input obat ya. Begitu ya Mbak Win. Mohon maaf jika masih banyak
kendala dalam penginputan obat pada SIM-RS yang dipakai saat ini. Begitu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk di IGD ada gangguan kalau ada pasien baru masuk tidak bisa langsung tampil. Harus log out dulu, login lagi, baru pasiennya bisa tampil. Coba Mas Praptono bisa dipencet tanda centang. Jadi diklik IGD. Setelah diklik IGD, di sebelah bawah itu ada tanda centang. Coba di situ dicentang. Diklik centangnya. Coba ya, nanti kalau misalkan masih belum bisa, nanti mungkin dari tim IT akan ke IGD untuk memberikan solusi harus bagaimana gitu. Sementara seperti itu, mungkin tidak perlu logout, tapi perlunya cuma di IGD aja, diklik IGD kan. Kemudian di sebelah bawah itu ada tanda centang, diklik tanda centangnya itu. Nanti dicoba dulu seperti itu. Kemudian ada lagi dari Mbak In bagian gizi, beberapa kali billing di gizi. Pasien baru dari logat sudah diinput, tapi lama sekali belum masuk ke gizi. Hampir sama dengan Mas Prap tadi ya. Nah, itu monggo diklik centang yang sebelah bawah. Ya, kalau mungkin ya diklik centang dulu sebelah bawah. Kalau misalkan di situ memang belum, dicoba dulu lah. Nanti kalau misalkan memang belum bisa, mungkin nanti ada kendala yang nanti bisa kita perbaiki atau kita datangi. Kemudian seperti apa sih masalahnya itu? Nanti bisa kita datang, tapi dicoba dulu. Seperti yang saya katakan tadi, bisa atau tidak. Kalau sudah bisa ya alhamdulillah. Kalau belum bisa calling kita, gitu. Kemudian ini dari Pak Triyono, terkadang memang harus dikeluarkan dulu karena error. Iya Pak, soalnya, iya benar Pak. Kalau misalkan ada error, aplikasi itu tersebut tidak bisa langsung jalan. Misalkan gini, ada jaringan yang sempat putus. Walaupun cuma putus sedetik saja, itu sudah berpengaruh ke sistem. Jadi memang kalau error yang sudah tidak ketulungan itu tadi ya, sudah dilihat di ini sebentar. Dilihat di sini. Yang ini kalau diturunkan itu ada duplikat kayak atau ada peringatan apa gitu, memang di sini harus keluar dulu. Kecuali kalau misalkan ini seperti ini berarti ini berjalan dengan normal. Kalau di sini ada peringatan, peringatan kayak seperti duplikat seperti itu memang harus keluar dulu. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi. Mumpung ini juga manajemen Bu Direktur, Pak Edi, dua-duanya, Bu Dewi ada, monggo dipersilahkan kalau memang ada kendala yang memang dari tim IT itu belum bisa memecahkan atau memang bukan ranahnya IT, bisa langsung ditanyakan ke bagian manajemen. Monggo Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan dan menambahkan saja, tolong kepada semua teman-teman, karena ini pada dasarnya adalah satu kedisiplinan dalam mengisi semua tindakan. Jadi tolong semuanya jangan lupa ya untuk mengisi semua apa yang jenengan lakukan ke dalam SIM-RS. Jadi nanti ke depannya itu semuanya akan kita lihat dari sisi bahwa apa yang jenengan lakukan itu memang ya mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah jenengan lakukan. Jadi hak-hak jenengan itu sesuai dengan jerih payah panjenengan. Terus kemudian juga pada prinsipnya peningkatan pendapatan itu akan memberikan peningkatan kesejahteraan juga buat teman-teman semuanya. Yang pada hal ini, SIM-RS ini akan mempermudah dan secara transparan apa yang memang panjenengan lakukan itu
bisa sesuai dengan transparansi atau kebijakan yang ada. Jadi saya mengingatkan lagi semuanya untuk selalu menginput, mengentry apa yang sudah jenengan lakukan. Selesai tindakan langsung dimasukkan. Atau bahkan kalau misalnya memang itu menunggu, yang penting dipersiapkan untuk memasukkan, masukkan saja. Termasuk diantaranya mungkin yang dokter spesialis anak yang pas waktu saat mungkin di OKA, dia kan memang setelah bayi masuk atau sudah dikasih ke dokter spesialis anak, mohon mungkin saya off dari dulu HP-nya, baterai habis. Dari kebidanan itu untuk bisa memasukkan tindakan dokter spesialis anak, misalnya dengan resusitasi atau apa yang pada prinsipnya nanti bisa dimasukkan dari anyelir atau dari OKA. Iya, begitu ya, seperti yang di Terus kemudian juga tindakan-tindakan yang lain ya. Jadi jangan apa di sini itu apapun yang jenengan perbuat itu ada nilainya semuanya. Jadi akan memudahkan, meringankan dan juga akan apa namanya? Meningkatkan kesejahteraan bersama begitu. Pada intinya ayo secara disiplin teman-teman itu patuhi dan juga apa namanya? Melaksanakan apa yang sudah menjadi hak dan tanggung jawab panjenengan, dan beban itu yang memang harus ditaati. Mungkin saya mengingatnya itu saja. Memang tadi sudah disampaikan dari IT, insya Allah pengembangan ke depan dengan adanya SIM RS ini akan lebih mudah untuk mempercepat proses terutama pengembangan rumah sakit yang apa namanya mudah diakses oleh masyarakat. Itu ya. dari saya. Ya, terima kasih Pak Edi sudah menambahkan hal-hal yang memang perlu ditekankan, yaitu memang sudah jadi kewajiban kita bersama ya. Untuk menginput, ya Bu. Ya, tadi kan ada usulan untuk kita launching ya, saya setuju sekali. Kan selama ini kita itu belum pernah memperlihatkan istilahnya, halo? Halo Bu, ya, monggo dilanjutkan. Jadi belum pernah memperlihatkan kemajuan di Langswiris. Dari level situ, kemudian kalau sudah berjalan betul, kita launchingkan Mbak. Nanti ya, Bu, siap, Bu. kita siapkan anggarannya, istilahnya ya kita mau pakai di mana, nanti yang kita undang adalah siapa, nanti kita ini sekalian kita memperlihatkan apa yang dipunya oleh RSUD Langswiris, dan nanti bentuknya launchingnya itu dibuat seperti video yang itu loh Mbak. Jadi apa ya, perjalanan rumah sakit Langswiris sampai seperti itu gitu. Jadi nanti biar Pak Bupati nanti kalau ke rawuh ya biar rawuh. Jadi istilahnya nanti kita ya sekali waktu seperti RSPA lah kita mengadakan launching, kan kita belum pernah. Iya Bu. Gitu ya. Ya. Ya oke. Matur suwun. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Nanti mungkin juga mungkin di rumah sakit ini memang itu sesuatu hal yang besar ya, yang mungkin sesekali perlulah kita lihatkan juga untuk masyarakat umum agar lebih mengenal rumah sakit begitu. Ya, terima kasih Bu Direktur atas tanggapannya. Kemudian juga terima kasih atas Pak Edi juga memberikan tambahan masukannya. Memang menginput itu memang sudah jadi kewajiban kita ya. Kalau misalkan itu hal yang wajib dilakukan. Setelah dilakukan tindakan, wajib diinput apa yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian di sini juga ada dari Mbak Boga bagian ICU. Mohon dicek untuk tindakan ICU dan konsultasi. Tidak langsung untuk ICU dulu. Saya cek adanya kelas 3. Ya, jadi di sini karena memang kelas 3 itu perda baru ya. Kalau untuk kelas 2 ke atas itu memang kita pakainya masih Perbup yang lama. Perbup yang lama itu tahun 2015. Jadi pada saat itu memang belum ada pelayanan ICU ataupun HCU.
Jadi ini untuk pelayanan yang SIO sama HCO di kelas 3 sudah ada karena perdanya 2010 baru saja kita usulkan. Kemudian untuk Perbub itu baru masuk ke usulan di bagian hukum. Nanti setelah Perbub itu disetujui nanti akan kita segera update di SIM RS tersebut. Ya, termasuk bukan hanya pelayanan di SIO saja, termasuk juga banyak tindakan yang dilakukan yang di mana kelas 2 ke atas itu belum ada. Kalau misalkan di kelas 2 itu memang belum ada, ya terpaksa masih menggunakan yang kelas 3 dulu atau disetarakan begitu. Kemudian ada beberapa tindakan memasukkan voting via NGT di SU dan HCU belum ada, memandikan belum ada, dimasukkan ke tindakan keperawatan kecil. Nah, nanti ini mungkin Bu Dewi yang lebih paham ya untuk fooding sama memandikan itu masuknya ke perawatan kecil, sedang atau besar. Monggo Bu Dewi biar bisa dibantu menjawab. Kalau memandikan yang dewasa kemarin sedang ya, tapi kalau memandikan bayi kecil ya. Oh ya, Gimana? kalau memandikan yang dewasa itu sedang, memandikan bayi itu masuk ke kecil. Kecil. Ya. Kemudian untuk fooding NGT Bu Dewi. Puding IGD ya? Ya, fooding NGT. IGD kecil ya? Ya, fooding NGT kecil. NGT. Ya, gitu ya Mbak Boga. Apakah sudah bisa terjawab? NGT. Ya. Puding via NGT. Iya, Itu via kecil. NGT. Kecil aja, tapi kan pemasangan NGT-nya ada sendiri. Oh iya, fooding NGT itu ada tarif pemasangan. Itu ada, sudah ada tarif pemasangan NGT itu masuk ke keperawatan apa Bu? Fooding NGT? Memasangkannya. Kalau pasangnya sudah ada, Pemasangan Mbak. NGT-nya ada sendiri. Sudah ada. Oh Kalau iya, yang sudah masukannya ada. Makanya ada sendiri. Yang pudingnya aja. Pudingnya berarti masuk ke perawatan kecil. Ya, keperawatan kecil. Oke, baik. Oke. Sudah terjawab Mbak Boga? Sudah. Oh iya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau saran atau masukan agar SIM-RS ini semakin maju dan berkembang. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini. Untuk pengembangan ke depan, saya minta kepada seluruh teman-teman itu untuk bisa memberikan masukan. Karena dalam proses ke depan itu inovasi dan juga mungkin kreativitas dari teman-teman itu amat sangat membantu dalam proses pengembangan rumah sakit ini. Jadi saya berharap kalau bisa mungkin ide-ide kreatif dari teman-teman itu bisa masuk ke manajemen untuk bisa kami kembangkan ke depannya. Karena termasuk diantaranya nanti mungkin anjungan mandiri itu bisa langsung dicetak SEP oleh daftar langsung yang akan di-linkkan sendiri, tidak mencek dari pendaftar yang langsung di-linkkan ke pendaftaran. Jadi akan lebih mempercepat proses pendaftaran juga. Itu diantaranya. Jadi tolong nanti teman-teman yang mempunyai ide kreatif, inovatif, bisa untuk memberi masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk pasien yang memerlukan tindakan EEG dari luar, dari dokter praktek mandiri, haruskah melalui dokter spesialis dulu, Mbak? Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa untuk tindakan EEG yang dari luar itu juga tidak perlu ke dokter spesialis dulu ya Pak Edi ya, karena itu kan sudah membawa pengantar praktek dari dokter mandiri. Jadi itu nanti langsung didaftarkan, langsung masuk ke tindakan penunjang medik.
Gitu ya Pak Edi? Benar seperti itu Maaf ya? Mbak, kalau untuk EEG, terus kemudian EEG, itu penanganannya yang megang adalah dokter DPJP Mbak. Jadi tetap harus masuk Mbak. Karena ini kan yang membaca nanti dokter spesialisnya Mbak. Oh, berarti itu juga butuh pembacaan ya Pak ya? Iya, itu kewenangan dokter spesialis yang ada di kita yang membaca. Oh ya, berarti untuk Mbak Eni, kalau ada tindakan EEG, di pendaftaran sudah benar, masuknya ke tindakan penunjang medik. Cuman Mbak Eni nanti selain tarif tindakan EEG, mungkin juga dimasukkan juga tindakan pemeriksaan dokter ya Mbak Eni? Kayak contohnya radiologi gitu Mbak. Jadi dia tetap ada konsul dokter itunya, radiologi. Mungkin itu. Matur suwun. Tapi kalau radiologi, kalau sudah ada pengantar, itu cuma dilakukan tindakannya aja, kemudian hasilnya dibawa Pak, tidak perlu pembacaan. Kalau bawa pengantar dari dokter luar, sepertinya seperti itu. Ada bacaannya Mbak. Ada bacaan dari dokter radiologi. Monggo bagian radiologi bisa mengkonfirmasi. Bagian radiologi. Ya, terima kasih waktunya. Untuk rujukan dari luar, itu kan misalnya dokter praktek dari luar untuk pemeriksaan radiologi, itu mendaftar dulu untuk memasukkan nomor RM. Ya. Terus langsung kita lakukan foto, kemudian setelah jadi foto, kita berikan lagi kepada pasien. Nah, ini kita juga mohon pertanyaan juga, untuk di pendaftaran itu perlukah pasien membayar untuk pendaftarannya? Oh ya, berarti gini ya Mbak Iko, kalau untuk pasien yang dapat tindakan radiologi, berarti itu kan cuman hasilnya dikasihkan pasien gitu atau dengan pembacaan dokternya? Iya, karena tarif radiologi kita kan sudah include dengan hasil ekspertasi dokter. Oh iya, berarti tidak perlu pemeriksaan dokter ya? Tidak Karena perlu kan pemeriksaan dokter spesialis di rawat jalan. Oh iya, gitu. Jadi begitu ya, nanti itu karena tindakan itu sudah include di tarif pelayanan dokternya, jadi tidak perlu di-input. Termasuk juga tadi EEG. EEG itu juga sudah komponennya, itu sudah ada sarana dan jasa pelayanannya petugas. Jadi di situ sudah ada tarif untuk pemeriksaan. Jadi untuk dari luar tidak perlu di-input lagi pemeriksaan dokter ya, karena di EEG itu sudah ada apa namanya ya, tarif jasa pelayanan untuk dokter yang membaca. Gitu ya Mbak Eni? Gitu ya Mbak Ika ya? Kemudian kalau di depan, di pendaftaran, itu hanya dibebankan biaya rekam medis saja. Kalau ada pengantar dari dokter mandiri. Mbak Murni terus. Ya Mbak Yanti. Mbak Dewi yang ngomong Mbak. Ya Mbak Yanti. Mbak Murni. Oh nggih Bu ya. Kalau EEG, tarif kita kan cuma jasa pelayanan sama jasa sarana. Ya. Jasa pelayanan kita belum kita breakdown jadi jasa sarana dokter sama jasa pelayanannya belum kita breakdown. Kita harus breakdown dulu. Karena itu belum jelas dokternya dapat berapa, kemudian juga operatornya dapat berapa. Oh iya Bu, itu kan nggak apa-apa, itu kan hanya internnya kita saja nanti untuk dalam hal pembagian yang di SK-nya aja. Jadi kalau misalkan di tarif sudah muncul jasa pelayanan, ya udah itu yang kita pakai. Gitu ya. Kayak ya, seperti nanti kita tinjau lagi mendingan ya. Iya, iya. Oke, gitu ya, mungkin seperti itu ya. Di chat Mbak. Iya, ada di chat lagi. Daftarnya, ini apa ini ya? Daftarnya. Sedangkan pasien hanya memerlukan interpretasi tanpa obat. Apa ya maksudnya ini ya? Saya nggak paham itu. Daftarnya, sedangkan pasien hanya memerlukan interpretasi tanpa obat.
Nanti bisa. Izin bertanya Mbak Murni. Oh iya Mbak Jadi ini untuk pasien EEG dari luar, apakah diwajibkan untuk bayar pendaftaran di rekam medis atau dari depan langsung ke ruang tindakan EEG? Meskipun nanti hasil EEG-nya itu cuma dengan bacaan dari dokter spesialis kita, tetapi tanpa obat. Maksud saya tadi begitu pertanyaannya, Matur nuwun. Iya. Tetap daftar di pendaftaran, karena kalau misalkan tidak daftar di pendaftaran, otomatis di bagian EEG pun kan juga tidak bisa ngentri tindakan tersebut. Kemudian kalau seperti yang dikatakan tadi, untuk pembacaan dokter itu sudah include di biaya tarif EEG tersebut. Tetap mendaftar. Rekam medisnya juga sama seperti pemeriksaan di radiologi dan labora tadi. Kalau pasien lama itu 5.000, pasien baru itu 8.000, seperti itu. Seperti yang dilakukan di laboratorium ataupun di radiologi jika ada pengantar dokter mandiri dari luar. Begitu Mbak Eni? Bisa diterima jawabannya? Iya, sama-sama. Kemudian ada Mbak Lisa, apakah depannya yang terdaftar melakukan tindakan tetap koordinatornya, misalkan IGD cuma Pak Pawati. Ya, dari awal penggunaan, dari awal mau launching SIM RS, sebenarnya dulu sudah terprogram by name. Tapi kesepakatan pada saat rapat dengan koordinator itu memang kalau per by name dirasa oleh para koordinator itu susah ya, karena mungkin tidak bisa dilakukan oleh satu orang aja. Akhirnya sesuai kesepakatan memang di entry itu hanya koordinator itu sebagai pendapatan satu bangsal gitu. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin juga nanti akan by name. Ya gitu ya Mbak Lisa. Oke, terima kasih. Kemudian radiologi, untuk penulisan hasil radiologi sudah bisakah diketik dan di-print di Kansa? Hasil radiologi bisa. Ya. Nanti kita sambil berjalan ya, merangkak ya, karena kemarin kan memang masih merangkak. Kemudian jalan, nanti kita lari. Termasuk juga radiologi. Bisa itu juga. Nanti akan dikembangkan oleh juga, itu sebenarnya sudah ada menunya, tinggal pengembangan saja oleh tim IT. Begitu ya Mbak Ike? Mbak, itu ya bagian radiologi ya. Sudah ada menunya ya untuk hasilnya. Jadi nanti bisa dikembangkan oleh Mas Denny lagi ke depannya. Untuk kwitansi juga. Kwitansi? Ya bisa. Kwitansi itu nanti malah ini ya, kalau kemarin kan memang di laborat itu saya sediakan printer untuk nyetak kwitansi. Sedangkan di radiologi sebenarnya kan sudah saya kasih printer ya untuk dipasang sebagai cetak nota pelayanan radiologi. Tapi karena di situ tadi tempatnya tidak ada, akhirnya kan tidak jadi dipasang ya, masih utuh di kardus ya. Sudah dipasang, tapi kertasnya enggak ada. Oh gitu, jadi itu sudah siap dipasang, tapi kertasnya yang belum ada. Ya. Oh sebenarnya iya, sebenarnya kertasnya sih sudah ada ya, sudah disediakan. Cuman mungkin karena kemarin itu terlalu ribet, wirawiri sana sini, jadi mungkin sampai kelewatan. Soalnya ya, itu nanti. Gitu ini ya. Juga kita bisa kwitansi yang lama, Mbak. Gimana? Habiskan stok kwitansi yang lama. Kwitansi yang lama gimana? Seperti ini. Oh iya, masih pakai itu ya? Ya, stok kita masih banyak, jadi kita habiskan dulu. Oh gitu, oh iya siap. Berarti itu dihabiskan dulu ya? Ya. Biar ngirit gitu. Oke, yang ini. Iya, oke, terima kasih. Ya. Sudah, masih adakah pertanyaan atau sudah cukup? Kayaknya udah dulu aja, Mbak. Iya, sudah ya. Iya, ini juga sudah jam 12. Jam. Sudah waktunya makan siang. Nanti kita sudahi aja acara pada siang hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya
mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga sudah bekerja keras demi kemajuan rumah sakit, terutama dalam hal teknologi informasi di RSUD Waras Wires, di mana nanti SIM RS yang ada di RSUD Waras Wires ini bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Demikian acara pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas hadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut.